Azhar di Rumah Sakit Islam Al-Azhar. Ikutin keseruannya. Halo teman-teman, sekarang kita sudah dengan Kak Zahira. Kak, bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Kita langsung mulai aja ya Kak, ke sesi tanya. Udah berapa lama Kakak PKL di sini? Aku PKL di sini itu kurang lebih udah 2 minggu sih, 2 minggu lebih. Apa sih kesan pertama Kakak waktu pertama kali masuk rumah sakit untuk PKL? Kesan aku pertama kali tentunya senang banget karena bisa PKL di Rumah Sakit Islam Aisyah. Tentunya rumah sakit ini nggak deket dari sekolah kita. Iya, lumayan jauh ya. Ini menguji mental kita untuk tetap disiplin, menjaga akhlak, sikap, tuh. Bisa diceritain nggak Kak kegiatan Kakak sehari-hari selama PKL di rumah sakit? Kegiatan aku sehari-hari pertama itu aku pas kemarin dapet rawat inap anak. Itu kegiatannya itu kalau gak jauh dari Verbeden, entah itu anaknya ngompol nanti kita gantiin atau kotor, atau pasien pulang kita Verbeden. Terus kalau misalnya cairan infus sudah habis kita yang ganti gitu. Terus ada anak yang mungkin demam nanti aku kompresin. Pokoknya semua yang ada di rumah sakit ternyata ada semua yang kita pelajari di sekolah. Gitu. Nah, bagaimana atau ruangan mana nih yang paling berkesan buat Kakak sama PKL? Sejauh ini kan aku baru ditempatin di Ranap ya, di rawat inap. Itu di ruangan Ranap dua-duanya menurut aku paling berkesan karena kita langsung berhadapan dengan pasien langsung gitu. Jadi kita nggak bingung lagi kita harus ngapain PKL gitu. Gitu. Ada nggak pengalaman yang paling menegangkan atau nggak terlupakan di selama PKL? Menegangkan sepertinya sejauh ini belum ada, tapi yang namanya kita berhadapan langsung dengan pasien kita harus berhati-hati, nggak langsung asal main tindakan, nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk anak PKL kalau misalnya lagi tindakan ke pasien pasti itu deg-degan sih, karena takut salah, karena kita juga kan di sini lagi magang, jadi nggak boleh asal-asalan, jadi ya harus hati-hati aja sih. Harus fokus ya? Iya, harus fokus. Nah, menurut Kakak apa nih tantangan terbesar sama PKL di rumah sakit? Tantangan terbesar, nggak ada tantangan sih, yang penting siapin mental sama diri kalian. Gitu. Dan jangan malu bertanya ketika di rumah sakit gitu. Harus banyak tanya berarti ya Kak? Harus banyak tanya karena kita gak selamanya diajakin sama perawat-perawatnya. Misalnya kayak, "Dek, tolong ini enggak." Ternyata beberapa kita harus inisiatif sendiri gitu. Kalau misalnya kita gak inisiatif, kita gak bakal ngerjain tindakan gitu. Apa yang Kakak pelajari dari pengalaman langsung berinteraksi dengan pasien? Pengalaman Langsung berinteraksi dengan pasien. Yang paling penting sih tadi harus sesuai dengan SOP-nya. Terus harus hati-hati kepada pasien, jangan langsung main tindakan gitu. Kalau bisa untuk anak PKL itu kalau misalnya melakukan tindakan ditemani sama perawatnya, jangan sendiri. Kecuali untuk tindakan yang memang standar lah, maksudnya kayak sehari-hari kita lakuin gitu baru. Setelah PKL, pandangan Kakak tentang dunia kesehatan berubah gak? Sejauh ini kayaknya sama sih, karena kan kita juga di sekolah belajar juga ya, pasti gak jauh beda. Pokoknya ini yang ada di sekolah pasti keluar semua di rumah sakit gitu ya. Terus menurut Kakak apa yang paling penting dimiliki oleh tenaga kesehatan, kira-kira kayak ilmu, sikap, atau empati? Semuanya harus punya ilmu. Kalau misalnya kita nggak punya ilmu dalam keperawatan, kita nggak bakal tahu. Kita nggak bakal tahu pasien mau diapain, pasiennya mau digimanain. Terus juga tadi apa?
sikap juga kita harus ramah, sopan, walaupun hati kita lagi bad mood, lagi kesel, tapi kita harus menghadapi pasien tuh harus ya senyum gitu, sopan santun ramahnya. Empati juga, kita harus punya empati, entah pasien itu lagi sedih kita harus ada tenangin, tapi jangan terlalu kayak jangan terlalu berlebihan juga meresponnya, ya sewajarnya aja gitu. Terus apa hal yang bikin kakak tetap semangat selama PKL? Paling tetap semangat itu adalah pertama cita-cita. Karena kan ada cita-cita kita di rumah sakit ya. Masa iya sih cita-cita di depan mata kita nggak semangat gitu. Terus yang kedua, ada sekolah yang harus dibanggakan di rumah sakit, karena di rumah sakit ini satu orang salah semuanya salah gitu. Terus juga yang terakhir orang tua sih, karena ada orang tua yang harus dibanggakan juga. Iya kak. Benar-benar. Pernah nggak kakak ngerasa capek banget atau pengen nyerah waktu lagi PKL? Gimana cara ngatasinnya kak? Kalau lagi pengen nyerah atau capek itu pasti pernah ya. Mungkin kalian nanti ngerasain ya. Dan gimana cara ngatasinnya? Ya udah sabarin aja, jalanin aja, karena kalau misalnya kita capek, kita ngeluh, ya masa kita mau keluar dari rumah sakit kan nggak bisa, ya kan, harus tetap dijalanin. Masa iya kita capek pasiennya ditinggal gitu aja gitu. Terus setelah PKL apa cita-cita kakak jadi makin kuat pengen kerja di rumah sakit? Kuat banget, soalnya beruntung banget kita masih ditempatin di rumah sakit. Semoga angkatan kalian juga di rumah sakit, doain aja. Angkatan kita bisa dicap baik sama pihak RS-nya itu. Apa pesan kakak buat adik-adik kelas yang nanti juga bakalan PKL di rumah sakit? Pesan aku buat kalian yang nanti mau PKL, pokoknya tetap semangat, jangan malu bertanya. Pokoknya kalian ilmu itu luas, gak di sekolah aja, kalian cari di rumah sakit. Mungkin kalian biasanya sudah pelkes ke puskesmas, itu adalah bekal kalian untuk PKL nanti, jadi kalian tahu semua. Terakhir apa pesan kakak untuk masyarakat biar lebih peduli sama kesehatan? Yang pertama harus peduli sama kesehatannya. Maksudnya yang harus paham kesehatan bukan orang medis, tenaga medis saja, tetapi masyarakat juga harus lebih pintar mencegah penyakit atau menjaga kebersihan lingkungan gitu. Jadi yang pintar bukan cuma perawat, dokter, yang lain-lain, tapi masyarakat juga harus pintar gitu. Cukup sekian dari kami. Mohon dimaafkan. Terima kasih kak atas waktunya ya kak. Ya, Maaf ganggu kak. Kakak baru pulang ya ini? Iya, baru pulang. Apa? Apa ya kak? Iya. Ya udah, terima kasih kak. Terima kasih.